Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu Panitia, atau bagian dari Lembaga Anti Narkoba, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laude Larasati, saya berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, dan dari suku Sunda. Saya berasal dari sekolah SMK Yapis Timika dan duduk di bangku kelas 10, mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya punya beberapa hobi yaitu membaca, menari, dan editing. Prestasi yang saya capai yaitu saya mampu mendapatkan nilai sempurna di bidang akademik saat saya duduk di bangku SMP. Hari ini saya akan membawakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan remaja, sekolah, keluarga, dan masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang. Kamu tahu nggak sih apa itu narkoba? Enggak. Apa sih itu narkoba? Coba dong, kakak tolong jelasin. Jadi gini, narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan atau zat apabila dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, adiksi fisik, dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan 1 hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya seperti ganja. Golongan 2 digunakan sebagai pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi. Contohnya seperti morfin. Golongan 3 juga digunakan sebagai pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi. Contohnya seperti kodein. Dampak narkoba dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakainya. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu biasanya juga memudahkan seseorang untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah penggunaan narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja hingga dewasa. Masalah menjadi lebih gawat lagi bila penggunaan narkoba para pemuda tertular dan menularkan HIV atau AIDS di kalangan pemuda. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang cara yang baik dan benar dalam mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama ada pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Tapi dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Yang ketiga, ada stabilisasi. Selanjutnya, dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Yang keempat, ada pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif. Adapun hukuman bagi pecandu dan pengedar narkoba di Indonesia. Hukuman bagi pecandu dan pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mana dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati.
Jika kami menemukan siswa atau siswi yang memakai atau mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkoba di sekolah, kami akan melaporkannya ke pihak berwajib seperti Badan Narkotika Nasional Indonesia atau BNN dan juga ke pihak kepolisian. Jangan biarkan narkoba mengendalikan dirimu, karena kamu yang memegang kendali atas masa depanmu. Say no to drugs. Demikianlah sosialisasi ini saya ajukan agar dapat dimengerti tentang pentingnya pencegahan dan menghindari obat-obatan terlarang, narkoba, dan cara menghadapi pecandu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.